Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggita Putri dengan NIM 18102211018 dari kelas PBSI 5A Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran BIPA pada tingkat B2 pada unit 10 dengan materi teknologi. Adapun standar kompetensi yang terdapat dalam unit 10 dengan materi teknologi ini. Yang pertama yaitu memahami informasi dan kosakata mengenai teknologi yang terkandung dalam teks analytical exposition. Yang kedua yaitu memahami fungsi sosial dan tujuan dari teks analytical exposition. Dan yang ketiga yaitu menggunakan ungkapan lisan yang tepat dalam memimpin sebuah rapat. Yang keempat, menggunakan ungkapan lisan yang tepat untuk menyatakan pendapat atau menyatakan setuju dan tidak setuju. Yang terakhir yaitu yang kelima, menuliskan teks analytical exposition dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Kemudian terdapat kompetensi dasar yang mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak. Dalam menyimak, siswa dapat memahami informasi secara umum ataupun terperinci yang dibicarakan dalam sebuah rapat dan mengenai sebuah topik. Kemudian, siswa dapat memahami ungkapan dan menyatakan pendapat, setuju dan tidak setuju, menyanggah dalam sebuah rapat. Aspek yang kedua yaitu berbicara. Siswa dapat menggunakan ungkapan dengan tepat saat membuka dan menutup jalannya rapat atau presentasi. Kemudian siswa dapat menggunakan ungkapan yang tepat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu melalui sebuah kegiatan presentasi. Kemudian siswa dapat melafalkan kata dengan tepat dan intonasi yang wajar. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Dalam membaca, siswa dapat mengidentifikasi dan memahami informasi dalam sebuah teks menggunakan medsos di kalangan remaja. Kemudian, siswa dapat memahami makna kosakata tersebut dalam sebuah teks. Yang ketiga, siswa dapat memahami ide pokok dan mengidentifikasi informasi pendukung dalam teks analytical exposition yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan topik. Kemudian, aspek yang keempat yaitu menulis. Siswa dapat mengidentifikasi dan memahami struktur organisasi dari ciri kebahasaan serta tujuan teks analytical exposition. Kemudian, siswa dapat menulis teks analytical exposition dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebelumnya, terdapat 5 tujuan pembelajaran dari unit 10 materi teknologi pada pembelajaran BIPA tingkat B2. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami informasi dan kosakata mengenai teknologi yang terkandung dalam teks analytical exposition. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi sosial dan tujuan dari teks analytical exposition. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan ungkapan lisan yang tepat saat memimpin sebuah rapat atau presentasi. Yang keempat, siswa mampu menggunakan ungkapan lisan yang tepat untuk menyatakan pendapat atau menyatakan setuju tidak setuju. Yang kelima, siswa mampu menuliskan teks analytical exposition dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Materi pertama yang akan diajarkan pada unit 10 ini adalah kosakata. Jadi siswa harus memahami terlebih dahulu kosakata yang berkaitan dengan teknologi. Kosakata tersebut diantaranya yaitu fitur, jaringan, akun, dunia maya, telepon pintar, diunggah, diunduh, perangkat, dan gawai. Setelah mempelajari mengenai kosakata yang berkaitan dengan teknologi, pada tahap berikutnya siswa akan mempelajari mengenai sebuah teks analytical exposition. Nah, teks analytical exposition ini merupakan jenis teks atau materi lisan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan suatu pandangan penulis mengenai suatu isu. Dengan kata lain, teks analytical exposition ini merupakan jenis teks yang argumentatif. Jenis teks ini bisa ditemukan pada
buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel, koran, pidato akademis, dan yang lainnya. Kemudian, tujuan dari penulisan text analytical exposition ini adalah untuk membuat pembaca ataupun pendengar sadar akan suatu isu yang diangkat oleh penulis atau pembicaranya. Materi selanjutnya yaitu struktur text analytical exposition. Struktur text analytical exposition ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tesis. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahukan kepada pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu bisa ditemukan pada barisan ataupun paragraf pertama dalam text analytical exposition. Pada bagian tesis, pembaca akan melihat mengapa penulis memberikan pendapatnya terhadap hal yang menjadi topik utama tersebut. Yang kedua yaitu argumen. Penulis akan menuliskan pendapatnya untuk mendukung topik utama yang disampaikan sebelumnya. Biasanya, dalam text analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang disampaikan kepada pembaca, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting dan membutuhkan sebuah perhatian. Bagian yang ketiga yaitu conclusion. Bagian ini selalu terletak di akhir text analytical exposition dan menjadi paragraf penutup pada tulisan tersebut. Biasanya berisi mengenai penegasan kembali, mengenai posisi dan pendapat penulis tentang topik utama yang dibahas sebelumnya. Dalam penulisan text analytical exposition terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu penulisan text analytical exposition menggunakan simple present tense. Yang kedua, text analytical exposition menggunakan kata-kata yang dapat mengekspresikan pikiran atau perasaan sang penulis. Yang ketiga, text analytical exposition menggunakan international conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara 2 klausa. Yang keempat, yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat, yang diantaranya because, by, despite, due to, for the reason. Sekian penjelasan mengenai Unit 10 Materi Teknologi pada pembelajaran BIPA tingkat B2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.